Pada suatu malam di sebuah kota, tinggallah seorang bocah kecil bernama Daniel atau akrab disapa Denny. Kebetulan, malam ini Denny merasa sepi, seolah hanya dia saja yang tinggal di bumi ini. Sementara ibu Denny ada, tapi sedang beraktivitas di kamar bersama kekasihnya. Di tengah rasa sepi yang melanda, Denny mendengar suara nyanyian Natal. Tak hanya itu, sejumlah cemilan khas Natal juga berserakan di rumahnya. Denny yang semakin penasaran coba menelusuri lebih lanjut hingga dia melihat sebuah mobil terparkir di depan rumahnya. Di tengah perasaan heran, Denny tidak sadar ada sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya. Langkah kaki Denny terus berjalan sampai ia tidak sadar sudah berada di dalam mobil. "Kau telah melewati jam tidurmu," ujar seorang kakek tua bungkuk yang tiba-tiba menghampiri Denny. Sementara itu, ibu Denny mencari putranya di dalam kamar. Si Denny kecil berusaha keluar dari dalam mobil. Kakek tua yang bernama Charlie ini menyapa Denny dengan wajahnya yang tampak menyeramkan. "Aku paham dengan rasa sepi yang kau alami. Sekarang kita akan menuju ke Christmas Land," kata Charlie. Pagi harinya, rumah Denny dipenuhi banyak polisi yang sedang olah TKP. Seorang gadis bernama Maggie melintas. Kebetulan dia kenal dengan salah seorang polisi yang bertugas, Joe. Maggie bertanya kepada Joe, apa yang terjadi di sini? Di mana Denny? Joe belum bisa berikan banyak keterangan. Setelah itu, Maggie menemukan permen khas Natal di jalan. Di tempat lain, mari kita berkenalan dengan salah satu tokoh sentral dalam kisah ini. Ia bernama Vic, seorang remaja yang sedang mencari jati diri di tengah kondisi ayah ibunya yang sering bertengkar. Suatu hari, Vic sudah tidak tahan mendengar keributan tersebut. Ia langsung menaiki motornya, kemudian pergi ke hutan dengan maksud agar pikiran tenang. Tiba-tiba telinga Vic terganggu dengan suara bising. Anehnya, suara tersebut terkoneksi dengan radio mobil yang Denny tumpangi. Pria yang mengacau di rumah Denny sebelumnya ada di dalam mobil. Sepertinya dia adalah salah seorang anak buah Charlie. Dalam misinya yang terakhir, tampaknya hasil kerja si pria ini kurang memuaskan. Dia pun dihukum oleh Charlie dengan cara yang sedikit ekstrim. Maggie merupakan seorang cenayang. Setelah melakukan aksi penerawangan tentang lokasi Denny, Maggie pergi ke kantor polisi untuk mencocokkan hasil penelusurannya dengan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Kalau menurut disiplin ilmu Maggie, Reid menjadi sebuah kata kunci penting untuk mencari tahu keberadaan Denny. Hal tersebut disampaikan kepada Joe. Menurut Joe, kasus kali ini harus diselesaikan dengan cara lama atau tidak akan menggunakan jasa cenayang dan praktik semacamnya. Kedua orang tua Vic kembali bertengkar hingga membuat ia merasa penat. Vic mengambil motor kesayangannya untuk pergi ke jembatan kayu yang sebelumnya pernah didatangi. Beberapa kejadian aneh yang sulit dijelaskan terjadi. Salah satunya suara dengung yang membuat telinga kita tidak nyaman. Karena penasaran dan stres, Vic nekat melintasi jembatan tersebut sampai ujung hingga terdampar di sebuah kota kecil. Vic masuk ke kafe, lalu ada seseorang yang memberikannya 1 unit arloji. "Ini milik ayahmu," ucap orang tersebut. Tak lama setelah itu, Vic keluar dari kafe sekaligus kota ini, lalu singgah ke rumah seorang gadis kecil. Suara dengung terus menggema di telinga Vic dan membuatnya nyaris pingsan. The watch.
Singkat cerita, Vic sudah ada di kamar. Dia terbangun karena dibangunkan oleh ayahnya. Lagi-lagi Vic mengalami kejadian aneh. Wajah ayahnya terlihat menyerupai Charlie. Vic bangun dan takut setengah mati. Setelah itu, tak lupa Vic memberikan info tentang jam tangan milik ayahnya yang sebelumnya ditemukan di kafe. Di tempat lain, mari kita kembali melihat aksi Maggie. Dia kembali memainkan Scrabble Words miliknya dan menemukan sebuah clue baru yang berkaitan dengan Reid. How can I find the race? Selang beberapa jam kemudian, Vic dapat kabar kalau ayahnya telah pergi dari rumah. Vic langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke kafe tempat ditemukan arloji milik ayahnya. Apakah kita akan segera sampai ke Christmas Land? Tanya Danny polos. Ya, mungkin sebentar lagi setelah aku menyelesaikan tugas-tugasku. Balas Charlie. Memang tidak ada yang aneh dengan percakapan ini. Tapi coba lihat, ada yang berubah dari wajah kedua orang ini. Seorang pria gendut melihat ayah dan ibunya sedang berdansa. Kemudian lanjut, ia mendapat undangan ke Christmas Land. It's an invitation to Christmas Land. Nice. Vic bertemu dengan ayahnya. Sang ayah menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki kecocokan dengan ibu Vic. Vic sendiri mengerti dan mau memahami penjelasan tersebut. Ringkas kisah, keesokan paginya, Vic bikin janji dengan Pete. Dua sahabat ini melakukan perjalanan ke jembatan kayu dan hasilnya pun di luar dugaan. Pete mengalami kecelakaan dan membuatnya tak sadarkan diri. Holy crap. Pete bangun dan menceritakan apa yang barusan ia lihat. Percaya atau tidak, apa yang dilihat Pete tidak sama dengan yang dilihat Vic. Itu artinya hanya Vic yang bisa melihat jembatan kayu tersebut. Pria gendut yang sebelumnya mengalami mimpi buruk, Bing, hari ini sedang disibukkan dengan membersihkan gambar tungtung sahur di tembok tempat ia bekerja. Charlie datang dan mengajak Bing berangkat ke Christmas Land. Nyaris tanpa keraguan, Bing langsung masuk mobil dan berangkat. Vic kembali mendatangi ayahnya dan menyesali perbuatan yang menentang aksi sang ayah keluar dari rumah. Tak lupa Vic meminta maaf dan sepertinya gadis remaja ini akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Malam harinya, ibu Vic datang ke rumah baru ayahnya. Pasangan ini kembali bertengkar. Bosan melihat pertengkaran tersebut bukan berarti Vic merasa baik-baik saja. Kepalanya seperti mau pecah. Kemudian Vic kembali mendatangi lokasi jembatan. Kebetulan, Vic bertemu dengan Maggie di dunia lain ini, dan belum diketahui pasti ini nyata atau tidak. Namun satu yang pasti, nama lokasi ini adalah Iowa. Maggie mengajak Vic ke tempatnya yang tampak seperti perpustakaan. Singkat cerita, menurut Maggie, Vic adalah orang terpilih yang dapat membantunya menemukan Danny. Belum menjawab iya atau tidak, Vic pulang ke kotanya. Kebetulan ada gadis kecil yang melihat Vic berteleportasi. Gadis tersebut bernama Haley. Kemudian Vic menegaskan hal ini jangan sampai bocor. Berhubung Haley bisa melihat jembatan dan kebetulan kucingnya saat ini hilang masuk ke sana, Vic sekalian saja mengajaknya berpetualang ke Iowa. Si gendut diajak singgah ke makam anak-anak. Mereka adalah korban kekejaman orang tua yang tidak sadar akan pentingnya masa kecil seorang anak. Ada ucapan dari mulut Charlie, andai saja dia bisa menghabisi semua orang tua yang seperti itu. Tak lama kemudian, Charlie dan Bing pergi meninggalkan lokasi. Go back to the car for some hot cocoa, then we have work to do. The magic and wonder of Christmas Land. Someone in Bing Partridge, what do you know about the shorter way? Charlie diduga mendatangi mantan kekasihnya. Dari dialog keduanya dapat dipastikan pasangan ini sempat memiliki sebuah rencana yang disusun pada masa lalu. I recall how fast you could move in.
Maggie masih asyik dengan mainan Scrabble miliknya. Dia mendapat sebuah clue baru, The Raid memburu Brad. Sebagai informasi, Brad merupakan nama lain dari Vic. Biasanya sang ayah yang memanggilnya dengan sebutan tersebut. Haley yang tengah sibuk mencari kucingnya nyaris diculik Charlie. Untung saja gadis kecil ini cukup pintar dalam mengantisipasi tindak kriminal tersebut. Ia lari meninggalkan Charlie si tua misterius. Maggie dan Vic bertemu. Perempuan cenayang ini langsung menceritakan hasil penerawangan spiritualnya. Sedikit mencuri perhatian, Maggie ke kota ini menggunakan pesawat. Jadi dapat dipastikan jembatan dermaga bukan jalan masuk ke dunia lain, melainkan kota lain. Selain menyampaikan hasil penerawangannya, Maggie kembali meminta kepada Vic untuk memecahkan sejumlah misteri yang terjadi di Iowa. Salah satunya, misteri hilangnya Danny. Merasa tidak punya urusan, Vic langsung meninggalkan Maggie. Vic harus pulang karena mau daftar kuliah. Sebelum berangkat, tentu saja dia pamit dengan ayahnya dan sahabat karibnya yang tempo hari ke jembatan. Mereka memutuskan untuk tidak menceritakan soal jembatan kepada siapapun. Perjalanan Vic terbilang singkat. Sampai ke asrama kampus, staf di sana menjelaskan sejumlah regulasi di tempat ini. Vic yang sedari awal menyimak, tiba-tiba matanya mengeluarkan darah dan Vic terus terngiang-ngiang dengan visinya barusan. Kebetulan seorang teman melihat kondisi Vic yang tampak seperti orang linglung dan dia pun langsung menolongnya. Tidak begitu jelas apa yang diucapkan Vic, tapi ada satu yang tertangkap nyata, bahwasannya berada di kota ini merupakan kesalahan besar. Wanita tua yang sebelumnya didatangi Charlie saat ini sedang bersama dengan Maggie. Sepertinya Maggie memang sengaja pergi ke tempat ini untuk mengikuti clue-nya. Menurut cerita si wanita tua, dapat disimpulkan Charlie adalah The Raid. Selain itu, The Raid sedang mencari sosok Strong Kreatif. Soal siapa Strong Kreatif masih belum diketahui persis. Entah apa yang merasuki si gendut. Dia tampak seperti seorang psikopat, mengenakan topeng lalu masuk ke rumah orang. Setelah dipantau, ternyata rumah ini tempat tinggal Haley. Ibu Haley dilumpuhkan, lalu setelah itu Bing membawa Haley untuk diserahkan kepada Charlie. Barulah diketahui sekarang kalau Charlie aktor yang berperan di balik layar. Vic yang baru saja sampai di rumah dapat telepon kalau kenalannya yang bernama Steve hilang. Vic langsung mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bing kecil kerap mendapat perlakuan buruk dari ayahnya yang merupakan seorang psikopat. Tidak peduli waktu, pada momen Natal pun ia sempat dikerjai. Perilaku tersebut terus berlanjut hingga Bing dewasa. Karena sudah tidak tahan lagi, Bing terpaksa bertindak nekat. Vic akhirnya bertemu dengan Steve. Mendengar percakapan mereka berdua, saat ini kasus hilangnya Haley sedang menjadi kasus hangat hingga menyeret nama banyak pihak. Maggie datang menjelaskan kepada Vic kalau Haley diculik Charlie. Seolah malas mendengar banyak penjelasan, Vic langsung pergi untuk mencari Haley dan Sharon menggunakan trail kesayangannya. Vic berjumpa dengan Bing. Bing mengira Vic nyasar ke hutan hingga ia sampai di tempat lain. Andai saja Vic percaya kalau Bing adalah pelaku penculikan, pasti dia tidak akan pergi meninggalkan tempat ini. Begitu Vic pergi, Bing langsung mengurusi Sandra yang dikurung di dalam rumah. Haley sedang di dalam mobil bersama Charlie. Sedikit menyimpulkan, Charlie menculik semua anak kecil yang tidak mendapatkan perhatian layak dari orang tua mereka. Semua anak-anak tersebut akan dibawa ke Christmas Land. Jembatan sudah tidak berfungsi lagi, maka dari itu Vic sampai ke rumah Bing. Semua pengalaman tersebut diceritakan kepada Maggie. Singkat kata, Maggie masih mengharapkan bantuan Vic untuk memecahkan sejumlah kasus. Gigi Haley satu persatu copot. Kita patut khawatir, tampang gadis kecil ini akan rusak seperti Danny, terlihat menyeramkan. Kalian ingat kan? Vic kembali mendatangi rumah Bing. Alasannya, Vic ingin mengembalikan sekaligus mengambil komik yang sebelumnya mereka saling tukar. Begitu Bing keluar rumah untuk mengambil komik di dalam mobil, Vic menggeledah satu persatu ruangan yang ada di sini. Aksi tersebut diketahui Bing dan sontak membuat Vic sedikit panik.
Kalian harus tahu, Vic nekat melakukan ini karena dia sudah mulai curiga Haley diculik oleh Bing. Tiba-tiba suara telepon berbunyi, tanda Charlie menghubungi. Vic bicara dengan Charlie, pria yang tampaknya sudah tidak seram lagi ini mengaku kalau Haley ada bersamanya. Charlie minta kepada Vic untuk menjelaskan soal jembatan teleportasi. Oke, aku akan ceritakan soal jembatan, tapi sebelum itu aku ingin memastikan Haley dalam kondisi baik-baik saja, kata Vic. Berhubung permintaan tersebut tidak bisa dibuktikan karena Haley sedang tidur, panggilan pun diakhiri. Setelah itu Bing mengakui perbuatannya menculik Haley karena disuruh Charlie. Setelah itu Vic pergi dari rumah Bing menuju ke area padang rumput. Coba kalian pastikan mayat siapa ini? Apa jangan-jangan ini adalah ayah Vic? Bukan, itu bukan ayah Vic, melainkan ibu Haley. Polisi dan tenaga medis memenuhi lokasi TKP tempat jenazah ibu Haley. Sharon ditemukan, Vic masih ada di tempat ini. Setelah itu dia diantar pulang ke rumah ayahnya. Di tempat lain, tepatnya di gerbang Christmas Land, Haley diturunkan Charlie. Danny yang mengetahui ada pendatang baru langsung keluar dan menemui Haley. Melihat adegan ini membuat kita semakin penasaran apa yang akan dilakukan dua bocah ini di Christmas Land. Setelah berbincang singkat dengan Maggie, Vic jadi dapat inspirasi untuk mencetak selebaran sebanyak-banyaknya agar bisa menemukan Charlie beserta kendaraannya. Sayang sekali, kekasih ayah Vic tidak suka dengan aksi ini. Vic yang tidak mau bertengkar dengan ayahnya memilih pergi dari rumah. Charlie mendatangi rumah Bing untuk menanyakan hasil tugasnya. Sayang sekali, sebagaimana kita ketahui, mayat yang dikubur Bing sudah ditemukan polisi. Charlie tidak ingin masalah berlanjut. Dia menyuruh Bing pasang badan ke polisi jika masih ingin berteman dengannya. Bing menyetujuinya dan sekarang sudah ada di kantor polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pulang dari kantor polisi, Bing masuk kerja. Sebagai informasi, Bing bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah Vic. Kebetulan keduanya saling menangkap pandang dan Vic langsung mengejarnya. "Harusnya kau dipenjara," ucap Vic. Ya, memang semestinya demikian, tapi polisi tidak punya cukup alat bukti untuk menjerat Bing. Selain itu, Bing menyerahkan undangan kepada Vic dari Mr. Charlie. Malam harinya, Vic yang sedang dilanda suntuk berat mengajak Maggie ke acara pesta di rumah temannya. Vic benar-benar menikmati waktu di sana. Pendek kisah, keesokan harinya, Vic bangun pagi untuk memenuhi undangan Charlie. Setibanya di lokasi, Charlie langsung membahas soal jembatan dan hal istimewa yang dimiliki Vic. Dari pertama sampai terakhir kali Vic melintas di jembatan, Charlie merasakan sinyal yang mengganggu. Selain itu dan secara garis besar, penangkapan Charlie dengan Vic mengarah ke ajakan bekerja sama. Charlie ingin Vic berada di kubunya. Ngomong-ngomong, di luar gedung ada Maggie yang sedang melihat kendaraan Charlie. Jadi judul NOS 4A2 diambil dari plat nomor mobil Charlie. Maggie coba membuka pintu mobil tersebut dan Charlie langsung merasakan ada yang tidak beres. Maggie dibawa ke rumah sakit. Vic yang masih ada di sana memberikan keterangan kepada seorang wanita detektif. Keterangannya jujur, tidak dibuat-buat. Selain itu, kita mendapat sebuah informasi lagi kalau kata Red berasal dari jenis mobil Rolls Royce yang dipakai Charlie. Charlie mendatangi seorang wanita cantik bernama Jo. Sepertinya mereka berdua pacaran. Charlie mengajak Jo ikut bersamanya menggunakan pancingan sebuah lamaran. Awalnya Jo menerima, lalu tak berselang lama dibatalkan. Alasannya Jo mencium ada yang tidak beres dengan nasib anak-anak di Christmas Land. Come on! Damn it!
Masih di rumah sakit, tidak sengaja Vic bertemu dengan si wanita tua yang diduga sebagai strong kreatif. Awalnya mereka tidak saling kenal, namun ketika si wanita membisikkan nama Charlie, barulah Vic mengakrabkan diri. Ia mulai menggali informasi, salah satunya dan yang terpenting yaitu Christmas Land, belum sempat diberitahu petugas medis datang. Ringkas cerita, malam harinya Vic dan si wanita tua bekerja sama untuk keluar dari rumah sakit. Mereka tiba di sebuah tunnel. Di tempat ini, si wanita tua kembali membahas soal Christmas Land. Meski ia sendiri belum pernah melihat lokasi tersebut, tapi dirinya tahu persis gambar wajah anak-anak yang telah dibawa ke sana. Selanjutnya, si wanita tua mengajak Vic jalan-jalan. Vic sampai ke sebuah tempat dan melihat Charlie sedang terjebak di dalam mobilnya. Setelah berhasil keluar, wajah Charlie kembali rusak seperti dulu. Kemudian Charlie mengumpat, seolah ia tahu kalau semua ini pasti ulah si wanita tua. I can smell you, you dirty little... Vic kembali ke dunia nyata. Si wanita tua memberikan sejumlah wejangan positif untuk Vic. Tak hanya itu, Vic juga diminta mengalahkan Charlie. Setelah selesai menyampaikan semua isi kepalanya, si wanita tua mendadak lemas dan seperti orang yang menghembuskan nafas terakhir. Keesokan harinya, kondisi Maggie sudah mendingan, ia sudah dibolehkan pulang oleh dokter rumah sakit. Kebetulan, Vic masih ada di RS. Dua perempuan ini terlibat debat karena perbedaan visi. Vic ingin pencarian terhadap anak-anak terus dilakukan, sementara Maggie menilai semua itu sudah terlambat, semua anak-anak pasti sudah tiada. Bangun dari tidurnya, Vic turun ke bawah untuk menjawab telepon dari Christmas Land. Vic diminta segera ke sana bagaimanapun caranya, kesadaran sendiri ataupun dipaksa. Vic bukan di dimensi lain. Wajah Charlie benar-benar kembali ke setelan pabrik. Seorang pengendara bersama putranya menawarkan tumpangan kepada Charlie. Untuk adegan kali ini, saya yakin kita semua berempati kepada Vic. Pasalnya, motor kesayangan Vic dijual oleh ibunya tanpa izin. Sekarang Vic benar-benar stres dan meminta motornya dibeli kembali. Vic menghubungi Maggie, meminta bantuannya untuk mencari motor baru dan pergi menyelamatkan Haley. Belum dapat jawaban yang pasti dari Maggie, Vic terus melangkah menuju ke lokasi jembatan. Sial, jembatan itu belum menampakkan diri lagi. Tiba-tiba sinyal yang memekakkan telinga Vic terdengar. Sebagai imbalan sekaligus pancingan, Charlie memberikan permen Natal kepada bocah pemilik mobil. Sang pemilik mobil menolak karena anaknya dianggap cukup mengkonsumsi gula hari ini. Akan tetapi tak lama kemudian, rupanya sang anak penasaran dan diam-diam menemui Charlie lalu mengambil permennya. Vic menemui Bing dan menanyakan di mana rumah Charlie. Pertanyaan tersebut makin lama semakin terdengar seperti mendesak hingga membuat Bing hilang kesabaran. Kills you too as well. Bing datang menjemput Charlie. Semua tugas Bing diperiksa satu persatu oleh Charlie. Sekarang, besar keinginan Charlie untuk bertemu dengan Vic. Berhubung lagi banyak rezeki, ayah Vic mengajak putrinya pergi ke pasar motor bekas untuk membeli kembali motor lamanya. Awalnya dikira ketemu, tapi tidak. Meski lebih bagus dari motor lamanya, tetap saja Vic tidak suka. Berhubung sudah siang, mereka memutuskan istirahat sejenak. Di bar, Vic kembali dapat telepon dari Christmas Land. Tak lama setelah itu, Vic bertengkar dengan ayahnya, kemudian pergi meninggalkan lokasi bersama temannya. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Charlie bangun dari tidur dan langsung mengganti wujud. Wanita pemilik bengkel kaget bukan main. Ternyata wanita ini dulunya pernah gagal menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Sebagai ganjaran, Charlie memberikan hukuman kepada wanita pemilik bengkel ini.
Charlie sampai ke Christmas Land. Bila diperhatikan, dekorasi tempat ini sangatlah indah. Bing diturunkan di pintu gerbang, Charlie masuk ke dalam. Setibanya di dalam, bagasi belakang mobil dibuka, Joe keluar dari sana. Dia tampak takjub melihat Christmas Land. Anak-anak muncul dan menyambut Joe. Come this way. Look at me. Maggie luntang-luntung tidak karuan, dia tidak tahu harus bermalam di mana. Scrabble yang biasa ia mainkan sempat diputuskan untuk dibuang. Sekarang entah mengapa dia mengambil lagi mainan tersebut dan kebetulan langsung dapat clue. Bing kembali melancarkan aksinya menggeledah rumah. Kebetulan, malam ini rumah Vic yang menjadi target. Malam ini, Vic sedang tidak ada di rumah karena menghadiri pesta di rumah teman. Pendek kisah, ketika ia tiba di rumah, ibunya marah melihat kamarnya berantakan. Ibu Vic mulai mengomel, memprotes gaya hidup putrinya yang mendekati junkie lifestyle. Vic tidak tahan mendengar ocehan tersebut, ia pun langsung lari keluar rumah. Tiba-tiba Vic mendapati dirinya dalam kondisi terikat dan berada di rumah Bing. Ia mencoba berontak, berujar kalimat-kalimat intimidasi menakuti. Bing yang sama sekali tidak merasa takut, langsung membius Vic hingga tak sadarkan diri. I have to do. No, no. Pelan tapi pasti, begitu sadarkan diri, dia langsung berusaha melepaskan ikatan menggunakan alat seadanya. Nyaris sedikit lagi Bing menodainya, ikatan pun terlepas. Sepertinya Tuhan sangat menyayangi Vic. Pagi hari tiba, kegiatan Maggie masih sama, yakni memainkan permainan andalannya. Sebuah kunci pun kembali muncul, kali ini clue-nya Brad. Ia langsung menghubungi Brad alias Vic untuk mengabarkan. Motor kesayangan Vic ternyata tidak dijual, melainkan disembunyikan oleh sang ibu agar putri kesayangannya ini tidak lagi keluar rumah. Kali ini ibu Vic terpaksa berkata jujur. Vic yang merasa senang mengetahui motornya masih ada, langsung memanaskannya. Vic, I'm done. Vic mencari Maggie dan menemukannya sudah tak sadarkan diri. Ia langsung melakukan tindakan pertolongan pertama. Untungnya Maggie langsung siuman. Where are you headed? To kill that piece of shit down the way. Vic membangunkan Maggie, tiba-tiba Isn't that the name of the girl my daddy? Hey, hey. teman Vic dibawa oleh Bing, diserahkan ke Charlie. Semua ini di luar rencana. Teman Vic langsung dibawa Charlie. Sementara itu, Charlie masih akan tetap membereskan urusannya dengan Vic. Sebelum pergi, Charlie memberikan undangan kepada Bing. Jika semua urusan sudah beres, Bing dipersilahkan memenuhi undangan tersebut. Penerawangan menggunakan Scrabble kembali dilakukan. Menurut petunjuk, Vic berhasil mengalahkan Charlie, tapi ia belum siap secara fisik dan mental. Mengetahui hal tersebut, Vic tidak peduli dan tetap akan mencari Charlie menggunakan trail kesayangannya. Status Bing sebagai tersangka penculikan sudah diketahui polisi dan warga setempat. Itu artinya Bing resmi ditetapkan sebagai buronan kota. An adult white male, age 18, 5'8", Corey McQueen.
Vic langsung masuk ke dalam rumah yang diduga rumah Charlie. Di dalam mobil tampak seorang bocah kecil, korban baru Charlie. Menyelamatkannya bisa dibilang sudah terlambat. Tampang si bocah sudah berubah, bahkan dia menarik Vic agar masuk ke dalam mobil. Kebetulan Craig juga ada di mobil yang sama. Vic harus mencari kunci untuk mengeluarkan Craig. Bocah yang kini sudah menjadi antek-antek Charlie terus mengejar Vic, sampai akhirnya Charlie muncul di lokasi. Dia mengambil sepeda motor kesayangan Vic dan dilempar ke dalam jembatan. Come out and say how do. Mata Vic mengeluarkan darah, sementara itu Charlie terus-menerus mengajak Vic ke Christmas Land. Berhubung Vic terus lari dan bersembunyi, Charlie yang tidak mau capek sontak menggunakan cara praktis, yakni bakar. Maggie mendapat petunjuk baru yaitu gas. Sementara itu, Vic masih terus berusaha membebaskan diri dari situasi mengerikan ini. Awalnya polisi mengira berhasil mengepung Bing, tapi nyatanya tidak. Craig berusaha membebaskan diri dari dalam mobil. Sementara itu, Vic yang sekarang berhasil kabur melihat ke area sekelilingnya banyak sekali dekorasi Natal. Dekorasi tersebut seperti mengajaknya bergabung ke Christmas Land. Karena dibuat pusing oleh suara-suara misterius tersebut, Vic pergi ke jalan dan menghentikan seorang pengendara. Ya, nasib baik, pengendara tersebut mau menolong Vic. Vic langsung menghubungi Maggie. Dia mengatakan kalau jembatannya sudah hilang, jadi tidak bisa kembali. Sementara itu, Maggie dapat clue baru, Gun Barrel. Setelah dicari tahu, Gun Barrel merupakan nama kota tempat Vic berada sekarang. Charlie datang. Vic langsung minta bantuan kepada Bikers Law untuk menangani Charlie. Sementara Vic sendiri akan membebaskan Craig. Usaha dan diskusi berlangsung alot. Biar kalian bisa ikut merasakan keseruan, mari kita sama-sama menyaksikan aksi tegang Vic dan Craig berikut ini. Craig, I need you to listen to me. There's no key in this. Whoopsie, this is fun. Poor Lou Carmody. Risking your life for this Vic McQueen. Regards from Joey, July, and Margaret Lee, you son of a... Safety first! To the ward! Get out of here. No, you can't, you can't, you can't. No! Vic bangun dan mendapati dirinya di rumah sakit. Lou lah yang membawanya ke sini. Vic yang mengetahui hal tersebut merasa terharu, tak menyangka ada orang sebaik Lou. Sementara itu, detektif mendatangi Maggie untuk menanyakan lokasi Bing sekarang menggunakan Scrabble. Where's Bing?
Vic melihat kondisi Charlie, nahas pria jahat ini dalam kondisi yang mengenaskan. Vic mengata-ngatai Charlie, meluapkan emosinya selama ini. Di tengah acara mengenang Craig, Vic mengambil motor besar yang terparkir di depan rumah. Dia pergi melewati rumah lamanya, kemudian pergi ke lokasi jembatan. Sayang sekali, jalur transportasi tersebut sudah tiada. Tak lama kemudian, Maggie datang. Mereka saling bertukar cerita dan sampai akhirnya mengucap salam perpisahan. Bing saat ini mulai menampakkan diri dengan penampilan barunya. Sementara itu, mobil rongsok Charlie ada yang tawar. Jika mobil ini berhasil dihidupkan, pasti Charlie akan siuman. Sampai detik ini, Vic masih terus mendengar suara ajakan ke Christmas Land. Suara-suara tersebut seolah tidak pernah hilang, meski Charlie saat ini sekarat. Tak lama kemudian, di rumah sakit, kita lihat Charlie siuman yang langsung menebar teror sekaligus ancaman kepada petugas medis. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!